Langsung saja kepada akhuna Muhammad Rija Fadil, kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga dan Al-Ustadz Muhammad Nur beserta keluarga, dan tak lupa Abah Haji Said beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada beliau umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan juga tak lupa para juri, hadirin dan asatid yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat saya. Teman-teman, di bulan yang mulia ini selain disebut sebagai bulan keberkahan, bulan Al-Quran, dan bulan yang Allah unggulkan, bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan pengampunan. Oleh karena itu, sangatlah rugi bagi seseorang yang di saat Ramadan telah masuk hingga selesai, namun dosanya masih saja belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya kesempatan namun dia malah menyia-nyiakannya. Bahkan sehingga guru kita tercinta Buya Yahya mengibaratkannya sebagai orang yang masuk ke dalam acara kondangan, namun saat keluar dia masih merasa lapar. Padahal di bulan Ramadan itu terbukanya pintu-pintu kebaikan, terbukanya pintu-pintu pengampunan. Oleh karena itu, berbahagialah wahai orang-orang yang jauh dari Tuhannya, namun dia bertobat di bulan Ramadan. Karena sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, at-taibu min dzanbi kaman la dzanba lahu, yang artinya orang yang bertobat dari berdosa seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi ketika ada seseorang yang selalu melakukan maksiat seperti berbicara kasar dan hal lainnya itu, namun dia bertobat dan meninggalkan maksiat tersebut, maka dia sama halnya dengan seorang bayi yang baru lahir. Dia suci dan tak berdosa. Oleh karena itu, marilah kita bertobat sebelum terjadinya dua hal, yaitu ketika nyawa kita sedang berada di tenggorokan atau hendak dicabutnya nyawa, dan saat matahari terbit dari barat. Selagi dua hal tersebut belum terjadi, maka memohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah yang Maha penerima taubat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nasr ayat 3 yang berbunyi, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, yang artinya maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampunan kepadanya, sungguh dia penerima taubat. Nah, lalu bagaimana cara agar kita dapat disebut sebagai bertobat? Namun sebelum itu, apakah kalian tahu apa itu tobat? Tobat adalah ketika seseorang menyesal dan menyadari atas perbuatan kesalahannya sehingga dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara agar dapat disebut bertobat adalah satu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah merenung. Merenungi apa? Merenungi dari hal-hal yang telah kita lakukan, lalu kita lihat apakah itu baik atau salah. Lalu yang kedua, harus adanya kesadaran di dalam diri kita, yaitu kita harus sadar bahwa yang telah kita lakukan adalah kesalahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-7 sampai 8 yang berbunyi, "Famay misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Baik, jadi kesimpulan yang bisa kita dapat adalah selagi kita berada di bulan Ramadan, yang di bulan Ramadan ini adalah pintu pengampunan dibuka selebar-lebarnya, maka memohonlah bertobat selagi dia bisa bertobat dengan rasa sadar dan menyesal di dalam hati, dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak di hari nanti kita akan diperlihatkan kepada amalan-amalan buruk yang telah kita lakukan di dunia. Walaupun mungkin hal itu hanya sekecil roh saja. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah Kak Tarik. Sudah berdiri di tengah-tengah kita semua ketiga peserta perlombaan final audisi Dai Al-Bahjah Bahasa Indonesia kategori Sigar nih Kak Tarik. Betul Kak Aska. Nah mungkin sekarang kita memasuki segmen komentar, yang mana komentar pertama ini akan langsung dikomentari spesial oleh orang tua kita tercinta Abah Haji Said. Untuk itu kami persilahkan. Ya, tolong ketika menyampaikan materi mungkin lebih percaya diri lagi ya.
kemudian ekspresinya juga ditingkatkan lagi ya. Semuanya udah bagus, mudah-mudahan antum ke depan semakin semangat, semakin bisa membawa kepada teman-teman seperti antum semuanya ya. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin kepada Ahina Riza ada yang ingin disampaikan kepada orang tua di rumah? Ya, sama ibu, makasih udah ngedukung. Ya, semoga ya dapat pengalaman jadi finalis di Adab pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih kepada Ahina Riza Fadil Al-Qadri. Kepada yang terhormat Abah Haji Syahid kami persilakan. Untuk runner up kita berikan kepada Ahuna Reza. Shallu ala Nabi Muhammad. Festival Ramadan Al-Bahjah Cianjur, Ramadan berkah bersama Al-Bahjah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.